ngumumin Gubernur BI mundur. Ekonomi. Nah ini kan rezim memang rezim koplak. Tuh pilih aja yang iya. dipindahin ke Kemenq tuh. Iya, ya dipindahin. Kan? Si Thomas Jewandono malah ke BKBI. Gitu kan. Ya, ini kesian tuh orang yang PCPM tuh ya. Oh iya. Kesian banget. Juga Agung tuh 30 tahun lebih loh berkarir di BI, tiba-tiba main copot begitu aja. Ini rezim kan semua mau otak, semua udalnya aja. Kembali lagi di Rujak Politik dan saya sekarang bersama salah satu narsum langganan Rujak Politik. Prof Ferry Latuhid, selamat datang Prof. Thank you bro. Ini sebenarnya gue nih host pengganti. Karena biasanya kan kalau ada narsum nih ada si peci merah alias Saiful ya. Prof, mau nyorotin sedikit ya. Kalau udah sama ekonomi pasti bahasan ekonomi. Jadi kita kemarin tuh Senin agak menggagetkan Prof. Jam 8 pagi tiba-tiba tuh Mensesnek ngumumin Gubernur BI mundur. Nah, Gubernur BI itu kan Pak Peri Warjio ya. Nah itu kan kalau kita lihat kan sepekan terakhir tuh kayaknya pasar tuh cukup mengamati nih. Ini siapa nih bakal penggantinya nih. Sebenarnya tuh dari sudut pandang Prof Ferry ya. Ngebaca situasi ini gimana sih? Ini kan kita udah ganti Menkyu satu, tapi yang paling akhir nih sekarang udah ganti juga Gubernur BI nih. Nah ini sebenarnya dari pandangan Prof Ferry ini mundurnya Gubernur BI gimana? Ya mundurnya Gubernur BI itu sepertinya disengaja ya, karena kan kasusnya rumor yang beredar itu pada waktu rapat kabinet itu katanya Peri lagi ada di Singapura meeting dengan IMF. Nah di rapat kabinet itu ya kan diberitakan bahwa Peri ini mau mensabotase program yang namanya KDMP. KDMP ini kan mau minjem duit dari Himbara. Ya kan? Nah di situ dikatakan dalam kabinet ini Peri ini mau mensabotase program ini, padahal sebetulnya semua bank lagi kekeringan likuiditas gitu kan ya. Jadi bukan salah Peri, dan bank-bank kekurangan likuiditas juga kan akibat daripada pemerintah sendiri yang terus-terusan ngeluarin SBN, sehingga posisi BI sekarang itu udah 30% ya dari total outstanding SBN yang ada asing semakin turun, tinggal 12% dari 40% beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ini diskenariokan supaya Peri mundur kalau menurut gue sih ya. Nah karena apa? Karena mereka pengen BI ini bagian dari pemerintah, bukan lagi independen central bank. Nah tapi kan kalau misalnya nggak independen kan berarti kan bahaya. Nah iya, stabilitasnya tuh gimana? Iya bahaya. Nah ini kan gegabah sekali karena pemerintah ini pengen sekali BI tidak independen dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi. Itu nggak ada rumusnya di situ. BI harus independen. Tugas pertumbuhan ekonomi itu kan bukan bank sentral. Ya bank sentral tugas utamanya menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya gitu loh, supaya tidak inflasi. Ya kan, kalau tidak inflasi berarti tidak menciptakan unemployment gitu kan ya. Itu nggak ada yang kata-kata yang namanya membantu pemerintah untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan rezim memang rezim koplak gitu loh ya. Sabar Anak-anaknya aja gitu kan. Nah itulah makanya poinnya. Jadi Peri ini bukan Ferry ya, kalau Ferry gue Peri ini memang udah dipitching dari lama. Pertama akibat kalau menurut gue sih akibat ambisi Purbaya mau merebut posisi itu dari Peri. Nah yang kedua, setelah Sri Mulyani cabut, diambil kesempatan itu, dia lobby kiri lobby kanan, jadilah dia Menteri Keuangan. Nah tapi tetap dia kan seringkali ngomong, wah kalau saya Gubernur BI dolar 15.000, ya itu kan ngejelek-jelekin Peri sebetulnya. Nggak kan udah ketahuan kan. Sama kemauan pemerintah ya itu defisit financing. Artinya apa? Kalau pemerintah perlu duit ya BI harus cetak duit ya kan, untuk mendanai program-programnya, termasuk program-program bancakan seperti MBG, seperti KDMP. Itu kalau menurut yang gue baca sih ya kayak begitu tuh tendensinya pemerintah. Nah
Nah untuk Menteri Keuangan sebaiknya Budi Gunadi Sadikin untuk mengimbangi itu, ya kan, bukan Purbaya gitu loh ya. Tapi Prof, ini kita geser lagi ke BI ya. Tapi gimana sih Prof, itu kan Prof Ferry ini kan memang termasuk salah satu analis pasar modal ya. Dan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya investor tuh lebih percaya bank sentral yang independen atau memang yang seperti yang diinginkan nama yang percaya? Lihat aja dolar tuh kalau nggak dijagain 18.000 lebih. Sekarang udah aja 18.000 lebih, nggak bisa di bawah 18.000. Ya kan sempat 18.175 kalau nggak salah kemarinnya. Akibat ketidakpercayaan investor. Nanti siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi gubernur BI, market belum tentu percaya. Sebab pasti yang ditunjuk oleh pemerintah adalah orang yang dipilih oleh pemerintah, dan orang yang dipilih oleh pemerintah orang yang mau mengikuti kemauan pemerintah. Jadi nggak ada kepercayaan asing, bos, ya kan? Dan ini yang mengkhawatirkan adalah nih rupiah akan amblas. Berarti sebenarnya tuh investor tuh justru ya kalau misalnya mau naikin lagi pasar ya, itu tuh harus ngelihat dulu siapa dulu orangnya berarti. Oh iya, dan kita kan ini kan kalau ngomong itu kan siapa rezim ini kan nggak peduli orangnya siapa, yang penting dia lu mau sih nunduk sama kemauan gua, itu aja gitu. Gini Prof, sebenarnya pengen nanya sih, ini kan awam ya gue ya, pengen nanya sebenarnya indikator apa aja sih yang bikin investor tuh percaya lagi sama pasar kita gitu loh? Ya udah jelas yang paling utama adalah rupiah. Currency itu udah nggak bisa ngebohong, bro. Nah, tapi kalau misalnya currency-nya drop ini kan bukan harus jadi keuntungan mereka ya? Enggak ya? Ya enggak, ini udah tanda bahwa mereka asing tidak percaya, bahkan lokal juga nggak percaya kepada pemerintah kita. Nggak growing kan? Iya lah, yang kedua currency udah nomor 1 lah, baik domestik maupun asing. Kalau nggak percaya kepada kebijakan pemerintah, ya mereka lari ke dolar sebagai safe haven. Tapi case-case kayak gini, Prof, apa pernah terjadi Prof di luar negeri gitu, kayak misalnya oke lah the Fed itu misalnya diganti sama orang kepercayaannya orang pemerintah, presiden Amerika gitu, emang itu pernah terjadi kayak gitu? Ya kemarin kan rumornya bahwa si Powell itu bosnya the Fed itu akan digantikan sama Kevin Walsh, yang mana Kevin Walsh ini adalah orang Trump. Memang benar Kevin Walsh ini orang Trump mungkin dia, tapi setelah Kevin Walsh diangkat jadi gubernur the Fed, ya dia nggak mengikuti kemauan si Trump. Ya kan dia malah lebih hawkish daripada Jeremy Powell gitu kan ya. Jadi nggak harus juga kalau dia dekat sama presiden lantas dia mau ngikutin kemauan presiden. Tapi masalahnya kan Amerika bukan Konoha. Ya kan? Iya benar. Tapi sebenarnya emang penting sih ya Prof. Ini nggak tahu Prof setuju nggak kalau misalnya bank sentral kalau nggak independen, negara itu adalah salah satu sinyal negara tuh. Ya itu bakal ambruk karena sooner or later investor nggak percaya, apalagi kalau memang terjadi inflasi akibat daripada printing money. Yang artinya apa? Yang artinya bank sentral itu memenuhi kemauan pemerintah yang maunya nyetak duit untuk membiayai program-program yang bakar duit. Ya itu selesai gitu loh ya, dihukum oleh market gitu loh ya. Ini case-case negara-negara Afrika. Iya banyak ya kayak gitu, negara-negara yang negara-negara yang nggak jelas lah. Ada Indonesia sekarang ini juga di mata asing negara yang nggak jelas gitu. Rumor isunya sempat ada satu nama yang naik kayak gitu kan, gubernur yang lama Pak Burhanuddin ya gitu. Tapi ada juga mungkin ya tadi kan Prof bilang Pak Purbaya gitu. Sebenarnya tuh sosok yang tepat buat mimpin BI itu seperti apa kalau di mata Prof? Gini, sosok yang tepat kembali lagi, sosok yang tepat pun setepat-tepatnya kalau dia dipaksa untuk buat ikut buat ikutan pemerintah nggak ada gunanya. Yang harus dipertahankan sekarang bahwa institusinya bank sentral itu harus independen, yaitu necessary condition. Nah, sufficient condition adalah memilih orang yang memang tepat menjadi gubernur bank sentral. Nah, oke, kalau kita ngomong orangnya aja dulu lah ya, siapa kira-kira yang paling tepat? Tadi nama Burhanuddin Abdullah itu cuman mungkin gini. Pak Burhan itu dipanggil mungkin untuk diminta advice-nya, bukan untuk dicalonkan menjadi Pak Burhan udah terlalu berumur. Ya kan, itu nggak mungkin lah ya. Udah mungkin Pak Burhan juga nggak mau gitu kan. Wah, saya mau kapan istirahatnya kan gitu. Ya kan. Yang kedua kembali lagi, memang kalau bisa pilihlah orang dalam yang memang dari bawah meniti karir dan tahu gitu loh ya. Misalnya Yuda Agung. Yang dipindahin ke Kemenku itu. Iya, dipindahin. Kan? Si Thomas Jewandono malah ke BKBI gitu kan. Ya, ini kesian tuh orang yang PCPM tuh ya. Oh iya. Kesian banget. Juga Agung tuh 30 tahun lebih loh berkarir di BI, tiba-tiba main copot begitu aja. Ini rezim kan semua mau udalnya aja.
Tapi katanya kalau jabatan-jabatan udah di level deputi itu politis, Prof. Iya politis jangan gitu-gitu banget lah, kan nggak lucu. Misalnya kayak si Thomas Juwandono itu kan nggak ngerti apa-apa, nggak ada latar belakang ekonomi dia. Katanya konsultan. Ya konsultan apaan? Ya kan kalau dia sendiri ngaku kok latar belakang saya bukan ekonomi. Ya kan kok bisa jadi deputi gubernur BI itu kan udah sama sekali menyakiti hati rakyat. Iya sih, gitu. Berarti memang harusnya tuh meritokrasi di BI-nya ya. Di seluruh jajaran, dia kementerian, dia menteri-menteri, seluruh birokrasi, dia semua harusnya memang meritokrasi. Orang yang memang sesuai kapasitasnya, orang yang sesuai dengan ekspertisnya, dialah yang mendapat jabatan itu, bukan berdasarkan keinginan presiden. Presiden kan bisa suka nggak suka. Tapi Prof gini, tapi kan yang paling penting kan berarti sebenarnya tuh arah kebijakan pemerintahnya dulu dibenerin ya. Baru kita berbicara soal sosok, kita berbicara pergantian gitu loh. Nah, Prof, ini kan kalau kita ngelihat dari Gubernur BI ini kan berarti kan emang tekanan kepada pasarnya, tekanan pada BI itu memang cukup kuat, dan dalam artian Prof bisa menyimpulkan ini emang Indonesia memang nggak punya duit apa gimana? Enggak, Bank Indonesia sih nggak ada urusan sama duit. Bank Indonesia yang menjaga satu, ya kan, dia menjaga sistem perbankan, kan? Dia menjaga sistem pembayaran, ya kan, sistem stabilitas sektor keuangan, menjaga stabilitas nilai. Yang perlu dipertanyakan nggak punya duit tuh Kementerian Keuangan, APBN, ya kan. Nah, karena nggak punya duit, dia pengen Bank Sentral itu mau memenuhi kemauan dia. Ini beli SBN gue dong, lu cetak duit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang Peri lakukan lah, oke, sekarang gue kagak cetak duit, ya kan, SBN tuh gue beli dengan jalan gue menjual SRBI. Nah kan dia dapat duit, ya kan? Nah duitnya ini untuk membeli SBN. Ini juga lihat, makanya likuiditas perbankan karena terserap oleh SRBI itu kering. Kan yieldnya sampai 7,7%. Siapa yang mau nyalurin kredit? Mendingan gue beli SRBI, nggak ngapa-ngapain 7,7%. Cost of fund gue cuma 3,5%. Untung gede lah bang. Iya. Jadi Prof, ini rumornya Agustus banyak pergantian. Nah gitu. Kalau menurut Prof, 3 sektor paling utama yang mungkin akan mengalami evaluasi besar-besaran nih. Nah menurut Prof, sektor apa aja? Begini, basically across the board ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya terkait dengan itu ya, kalau Menteri Perindustrian sebetulnya sih nggak buruk-buruk banget. Ya kan? Misalnya Agus Gumiwang, ya kan? Dia is okay, dia berani transparan, dia bilang nih hati-hati PH ke depan. Nah yang ketiga itu Menko. Ya, perekonomian. Untuk perekonomian ya Erlangga siapa namanya? Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto ini kan kayaknya nih pelongo nggak jelas itu orang, gitu kan ya. Ya mendingan gantilah sama yang benar-benar juga orang yang paham ekonomi, ya kan. Tapi kan dia relasi deal-dealan di luar negerinya oke. Apa ya keadaannya kayak begini? Judul ya kan. Ya kan? Iya. Tapi emang selain dari pergantian menteri emang ada nggak sih Prof saran? Ini kan program ya, banyak juga kan program-program yang sifatnya tuh mungkin sangat bombastis gitu Prof. Ini ada saran nggak soal program-program ini? Kalau misalnya ada yang mesti di stop dulu, ada yang mesti di halt dulu. Ya stop dulu lah, MBG itu apa gunanya sih? Ya kan itu kan makan duit gede-gedean. Ya kan nggak ada gunanya, itu bukan investasi, itu bakar duit. Dan udah terbukti kok program itu jadi bancakan dan kepala BGN-nya dimasukin di kerangkeng oleh kejaksaan. Ya kan masih aja mau diterusin. Nggak, ini kan ngelawan akal sehat dan ngelawan kemauan rakyat. Tapi kan MBG kan BGN kan sedang mengalami perubahan ya Bro. What about KMP? Ya KDMP apa lagi ini, maksa-maksa mau minjem duit dari Himbara ya kan 240 triliun selama 5 tahun. Apa hasilnya? Ya untung cuma 85.000 perak setahun. Ngapain lu buka koperasi gitu kan. Tapi sebenarnya konsep koperasi yang bisa berhasil tuh kayak apa Bro? Ya yang ternyata kan sampai 80 tahun merdeka ada nggak koperasi yang berhasil? Wah itu saya harus buka data tuh. Aja fakta aja gitu. Kita harus buka data dulu tuh. Iya kan kita ngomong itu fakta aja, jangan bermimpi. Wah ini rezim pandai sekali membangun narasi. Membangun mimpi, membangun narasi, tapi nggak ngerti apa-apa dalam membangun ekonomi. Ya kan, wah bikin supply chain, bikin ini, bikin hilirisasi. Buktinya kagak ada, ngomong-ngomong. Iya sih ya. Ya udahlah Prof, ini kan kalau gue sih masih nyimpen, ya mudah-mudahan sih ini keadaan sementara. Tapi kalau menurut Prof Erin ya, untuk menutup ngobrolan kita nih,
Prof ini kalau ngeliat fondasi ekonomi kita sekarang nih Prof, optimis nggak Prof? Ini kita bakal sementara aja. Enggak. Di kuartal keempat gue masih yakin dolar masih bisa ke 22 sampai 25 ribu. Waduh. Sangat gelap. Ini masih pesen kuncinya nih di setiap podcast nih. Gelap, iya masih gelap. Karena tadi ya PMI jatuh dari 50 ke 46,9 itu bisa memberikan indikasi bahwa di depan ini badai PHK. Itu kan sektor manufacturing. Nah di bawah 50, apalagi dalam di bawah 50 itu sektor manufacturing berarti berada dalam zona kontraksi. Wow. Nah kalau zona kontraksi berarti nanti PHK. Itu aja simpel. Begitu juga dengan indeks kepercayaan konsumen yang jatuh dari 126 ke 117. Itu mengindikasikan bahwa consumption household 54 sampai 58% dari PDB kita itu kan dikonsumsi ya kan, ini bakal turun, daya beli masyarakat turun. Iya sih benar. Prof terakhir banget ini tadi agak kepikiran satu deh Prof. Prof kan pernah dengar cerita aku tuh naik ojol. Aku naik ojol terus tuh ada satu ojol tuh pernah ngomong gini. Kesian Mas kita gitu kan. Sekarang tuh kita yang kerjanya sebagai mitra gitu malah dianggap sebagai pekerjaan oleh pemerintah. Itu gimana tuh Prof? Iya itu salah emang. Pernah dengar gak? Iya pernah dengar. Emang bego. Ya kan kasar banget. Ya, memang bego. Ini kemitraan. Kok dipaksa jadi pegawai apa gimana sih? Kan iya katanya mereka tuh juga katanya sekarang masuk ke dalam satu sensus pekerjaan. Namanya UMKM lah apalah segala macam itu berbarengan dengan kayak misalnya Prof Eri nih podcaster gitu, YouTube gitu kan, penghasilan secara freelance kan, nggak nentu berapa dimasukkan sebagai pekerjaan gitu. Ini apaan? Dia apa? Orang-orang dikirimin surat CP Pak Ferry dibayar berapa? Oh, emang gue dibayar berapa? Malah kadang-kadang kagak dibayar, baru dibayar. Malah Gojek gue yang tanggung gitu kan. Ini udah sakit nih. Coba bayangin ini sampai Babinsa diturunin, TNI Polri diturunin katanya ke desa-desa ya kan ya untuk ngejar pajak. Ini kan sama sekali sakit ya kan, sakit jiwa karena udah hopelessnya nggak punya duit, semua orang mau dipajakin gitu. Ya udahlah Prof, ini kalau memang harapan ya seperti ini, saya sepertinya juga harus menutup nih karena kita harus lanjut obrolan nanti. Oke, sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.